Kalau dari perhelatannya saja itu masih dihitung, panitia Mm-mm. masih dihitung. Tapi kalau efeknya terhadap perekonomian sih, perkiraan kalau Kemenparekraf bilang 500 miliar gitu. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Seperti biasa hari Rabu ada koneksi konten. Ekonomi, seksi. Seperti biasa ada Maria Katarina dan ada Head of Research CNBC Halo. Indonesia. Dari Arif Gunawan, Argun yang paling populer terkenal sejagat raya. Dan juga ada Mas Omen, Mas Nuroman, produser CNBC Indonesia. Hai Mas. Halo. Hai. Hari ini kita akan bahas tema yang seksi pastinya terkait MotoGP. Dengan berbagai macam kehebohan kemarin-kemarin yang terkenal jadi pawang hujan ya. Betul. Seru banget sih sebenarnya. Viral sekali itu. Viral banget. Tetapi akhirnya kita ujung-ujungnya harus bahas berapa sih gitu kan nominal soal duit nih Mas Argo ya. duit. Penyelenggaraan ini kemudian berapa kontribusinya untuk negara, seberapa cuan sebenarnya Indonesia gitu nih kalau dilihat dari gelaran MotoGP ini. Kalau soal cuan kan memang belum ada data resminya. Kemarin Pak Jokowi bilang ya kita sedang menghitung-hitung kalkulasi. Kan ya ada tuh dari hotel berapa gitu kan, dari ini berapa gitu Mas. Jadi kalau dari perhelatannya saja itu masih dihitung, panitia masih dihitung. Tapi kalau efeknya terhadap perekonomian sih, perkiraan kalau Kemenparekraf bilang 500 miliar gitu ya. Iya. Efek perekonomian sekitar mulai dari perhotelan, kemudian transportasi, hospitality, dan segalanya lah ya, tourism terutama. Cuman kalau data resminya belum keluar ya kita susah memperkirakan. Hanya saja. Tapi kalau di penyelenggaraan serupa kan bisa kita compare. Ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan di negara lain, memang kayak di Cina itu, Cina dulu kan pernah ngadain MotoGP dan F1, dan mereka tuh katanya menghasilkan tambahan nilai ekonomi 1,6 juta dolar per tahun di sana dan membuka 1 jutaan lapangan pekerjaan. Itu dengan asumsi bahwa perhelatannya tidak hanya sekali. Jadi jangan hanya sekali, kalau cuma sekali ya selesai sudah. Tapi harusnya ajang itu dibikin lebih sering. Ya. Meskipun nggak cuma MotoGP aja ya. Iya, betul. Apalagi kalau yang kita bicara MotoGP ya, stadionnya, sirkuitnya kan udah dibangun serupa katanya ya, sekelas internasional ya. Internasional ya. Jadi ya harus ada pagelaran sayang Betul. Sayang sekali dengan sudah banyak anggaran yang sudah keluar yang mungkin sekitar 2,5 triliun ya yang sudah dilakukan pemerintah. Sayang sekali kalau ajang yang diadakan hanya sekali, dan kita pun berharap bukan hanya dari segi ekonomi saja yang diharapkan dari adanya MotoGP ini, tapi juga dari sisi prestasi pembalap nasionalnya. Sayang saja kalau misalnya acara sebesar itu hanya diadakan sekali kemudian selesai. Dari adanya perhelatan MotoGP ini kan salah satu harapannya bukan cuma ekonomi tapi juga prestasi pembalap nasional. Kalau misalnya hanya sekali, pembalap nasional artinya bisa menjadikan ajang ini next step-nya mereka betul ya. Sekali, ya. Emang karena memang belum ada yang bisa masuk ke sana atau kayak gimana sih Mas Omen? Memang seleksi ke sana agak sulit sih. Ya, persaingan cukup ketat. Makanya dengan adanya perhelatan MotoGP ini bisa menjadi stimulus, menjadi dorongan atau motivasi untuk pembalap nasional ikut kompetisi startup internasional. Ya, yang bikin sulit apa nih? Budget atau apa sih? Mungkin lebih ke persaingannya, maksudnya lebih skill-nya kali ya. Skill, oke. Jadi mereka bisa jadi benchmark ya acara ini gitu ya. Bisa diadakan di Indonesia, masa ya Indonesia nggak ngirimin pembalapnya gitu kali ya. Betul. Next ya, apalagi untuk next step-nya. Nah sekarang kita mungkin bicara tadi sekitar gambarannya sekitar 500 M ya Mas ya. Di sisi lain kan ternyata apresiasi dari MotoGP juga side effect-nya kemana-mana, kayak katanya harga tanah di sana naik juga gitu ya, rumah juga naik. Jadi kayaknya ada multiplier effect gitu di sini. Ya pastinya, karena kan ada proyek tadi sekitar 2,5 triliun itu yang mengalir di Mandalika untuk bangun sirkuit, pembebasan lahan dan lain-lain. Makanya otomatis ada ketika ada proyek ya otomatis harga tanah akan naik gitu. Dan itu memang terjadi di Mandalika. Kan juga ada warga yang direlokasi misalnya. Ya itu juga pasti ada kompensasinya atau untuk pengembaliannya. Jadi diganti dengan harga yang lebih tinggi. Ya saya pikir itu wajar terjadi. Dan kalau orang bilang 3 triliun ini terlalu berlebihan kalau hanya untuk hura-hura, ya menurut saya enggak juga. Karena kan kita bicara proyek ini proyek yang enggak langsung hilang kena angin. Itu kan akan ada di situ terus dan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun akan ada di situ. Efeknya
jangka panjang gitu. Jadi kalau 2 triliun apakah balik modal tahun ini, pasti enggak gitu. Tapi kalau kita bicara 5 tahun, 10 tahun dan efek ke perekonomian secara umum, pembukaan lapangan kerja, itu saya yakin kok ada kayak gitu. Ini terjadi juga nggak sih, kan kemarin waktu itu kita sempat bikin Asian Games juga nih di Palembang ya. Di Jakarta gitu. Ajang serupa mungkin skalanya juga sama, internasional, itu memberikan efek yang cukup signifikan atau enggak sih? Nah, ada perbedaan gitu. Kalau ajang-ajang seperti Olimpiade atau Asian Games gitu ya, itu kan ajang-ajang yang sifatnya bukan komersial. Kalau bukan komersial, maka itu hanya efek perekonomiannya sekali itu, dan bahkan ada istilah kutukan Olimpiade, kita pernah bahas ya. Ya jadi mangkrak itu segala macam ya. Jadi mangkrak dan segalanya, karena hanya dipakai sekali doang. Setelah itu, apakah warga sekitarnya memakai? Kan enggak juga. Ya misalnya ada kolam polo air, saya nggak bisa polo air, jadi saya nggak akan pakai gitu kan, misalnya gitu. Tapi yang menarik juga terkait ekonominya, dampak dari ekonominya. Kayak kalau yang saya lihat nggak cuma dari sektor perhotelan atau mungkin dari transportasi, tapi saya pikir warga-warga sekitar juga terdampak secara ekonomi. Kalau pasti dong ya. Karena kalau kita lihat di media sosial itu banyak gambar-gambar yang menyajikan warga-warga setempat yang tidak punya kesempatan untuk membeli tiket, tidak bagian tiket, tetap bisa menonton, karena kalau kita lihat kan di sana tempatnya perbukitan. Oh, dia agak tinggi dikit jadi gitu ya. Warga-warga sekitar bisa menyaksikan dari kejauhan, dari bukit, meskipun jauh, kecil motornya, tapi sebenarnya mereka bisa menyaksikan langsung secara live dari tempat. Artinya dari situ warga setempat bisa memanfaatkan ya mungkin untuk berjualan. Jualan snack, minum ya. Minuman, itu kan cukup membantu dengan warga sekitar. Kalau misalnya acara itu terus berlanjut, yang nggak mesti MotoGP tapi skala nasional, rutin setiap tahun misalnya, itu sangat membantu menurut saya. Orang juga jadi kenal Mandalika gitu kan. Betul. Jadi tujuan wisata begitu for next-nya. Tapi kan memang ini akhirnya diselenggarakan nih Mas. Pasti kan ada goal-goal yang ingin dicapai dong oleh pemerintah yang akhirnya MotoGP digelar gitu. Dan MotoGP ini nggak gratis loh. Iya, nggak gratis. Artinya kalau kita mau jadi host, kita tuh harus bayar. Nah, kalau menurut catatan kami, coba hitung-hitungannya. Ya, bayarnya itu sekitar 5 juta euro atau sampai 10 juta euro. Ini berbeda-beda. Kalau Valencia misalnya dia bayar 8 juta euro per tahun. Nah, kita berapa kan pemerintah nggak ngasih tahu. Tapi tadi angka minimal aja ya, 5 juta euro itu setara dengan 70 miliar rupiah. Jadi itu yang dana yang dikeluarkan untuk membuat Indonesia jadi tuan rumah MotoGP gitu. Nah, dana segini ini akan sia-sia kalau hanya dipakai sekali ini promosi aja. Makanya saya setuju, ini harus berulang. Artinya ketika ada ikon perhelatan pertandingan motor ini kan yang tertua di dunia dan juga paling populer diselenggarakan di Indonesia, maka otomatis minat masyarakat terhadap olahraga ini pun akan meningkat. Dan ini harus disalurkan secara komersial. Makanya jangan hanya berhenti di MotoGP. Biar ini ada target jangka panjangnya, mestinya ada ajang lanjutan tingkat nasional tadi itu. Saya pikir mestinya ini aja dioptimalkan di Mandalika, di sirkuit yang sudah kita punya di Sentul misalnya. Dan itu ya ajangnya dirutinkan. Sehingga masyarakatnya udah tahu nih MotoGP kemarin rame kan, ada hype-nya dan orang udah mulai peduli. Oh ternyata asik juga ngelihat pertandingan ini. Maka ini perlu dikapitalisasi, perlu dimonetize agar menjadi keuntungan secara komersial. Dan itu menguntungkan tidak hanya bagi warga Mandalika tapi juga secara umum lah ya. PDB kita, karena nanti kita ada penjualan merchandise, hak siar gitu kan. Kalau kita bicara ajang nasional itu tadi, saya pikir itu. Dan seperti juga tadi Mas Arif bilang terkait merchandise, itu kan potensi besar untuk warga sekitar. Karena kalau kita lihat di acara MotoGP kemarin, ternyata yang jualan merchandise kebanyakan bukan orang setempat, tapi orang dari Jakarta membawa yang dia kebetulan dapat tiket nonton, sekalian jualan. Itu jadi peluang juga. Harusnya warga sekitar yang harus dapat hak awal gitu ya untuk bisa berjualan. Tapi memang nilai ekonominya berarti sangat tinggi ya. Kalau dilihat dari antusiasme negara peserta atau mungkin negara-negara yang bawa jagoannya ke Indonesia atau ke MotoGP, kalau yang lu lihat kayak gimana Mas? Kalau saya lihat sih ini bagus. Artinya mereka benar-benar enjoy tidak hanya pada balapannya saja, tapi pada atmosfernya di Lombok juga. Mereka kan pada rame kan upload di account Instagram mereka tentang keseharian mereka, keseruan di Lombok. Nah, ini menjadi ajang promosi dan ini juga sesuatu yang sifatnya intangible buat perekonomian kita. Orang yang tadinya tidak tahu soal Lombok, ketika mereka lihat MotoGP, lihat pembalap-pembalap mereka pada tampil di sana dan juga membagikan apa sih Lombok itu, seseru apa sih Lombok itu menjadi ajang kampanye gratis untuk
perekonomian dan juga pariwisata kita gitu ya. Jadi ini saya pikir yang kita belum bisa menghitungnya berapa gitu karena ini intangible investment di masa mendatang. Tapi saya pikir ini akan kita lihat efeknya dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Kita lihat apakah kunjungan wisatawan mancanegara di Lombok meningkat atau apakah ada pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara signifikan di Lombok. Ya ini yang baru kemudian kita baca. Ternyata Mandalika punya efek ke perekonomian kita. Paling nggak 1 atau 2 tahun baru kita bisa mengukurnya gitu. Berarti membuat ajang internasional atau mungkin membuat event-event seperti ini di beberapa tempat, mungkin kalau sekarang kan berada di Lombok atau mungkin nanti ada di daerah-daerah lain, ini pasti bisa mengangkat perekonomian juga secara tidak langsung ya Mas ya? Secara tidak langsung. Karena itu berarti meningkatkan tadi itu demand ya Mas ya. Jadi kalau kita bicara orang itu punya minat. Tapi minat itu tidak akan menjadi bisnis kalau tidak ada ajang yang membuatnya melekat di sini. Jadi saya tidak punya kebutuhan untuk belanja merchandise. Tapi kalau tiba-tiba saya tertarik pada sebuah hobi misalnya, ya otomatis saya akan butuh atau pingin beli kalau merchandise itu ada gitu. Nah, agar minat saya itu muncul dan bisa berubah menjadi aksi pembelian gitu, menjadi bisnis, ya ini harus diciptakan gitu. Demand-nya harus diciptakan. Nah, olahraga adalah salah satu magnetnya yang terbaik bagi masyarakat karena itu memberikan ajang rekreasi, ajang buat mereka berkumpul gitu ya, kemudian menyaksikan sebuah perhelatan dan itu memicu transaksi pada akhirnya. Itu yang saya pikir harus dioptimalkan, jangan berhenti hanya di MotoGP saja gitu. Jadi di sini turis mudah-mudahan ya langsung milih bukan hanya Bali tapi bisa ke Lombok, Mandalika gitu ya, jalan-jalan ke sirkuit pertandingan MotoGP yang ada di Indonesia bisa juga kayak gitu ya. Harapannya juga turis-turis itu tahu Lombok itu ada daerah mana saja, maksudnya nggak cuma tahu Mandalika tapi juga ada Mataram juga, ada pantai daerah mana lagi yang banyak kan. Nah harapannya kan Pantai Merica itu ya. Iya. Emang bener sih. Tapi kalau misal lo boleh nge-take note ajang ini apa sih yang bisa lo catat gitu, Mas Omen? Kalau ya saya tangkap, menurut saya ya ada 3 hal yang perlu kita catat ya. Pertama tadi ya terkait ekonomi, kedua prestasi olahraga nasional, dan yang ketiga tentu yang menjadi catatan adalah kebanggaan. Ini jadi salah satu kebanggaan untuk warga Indonesia pernah menjadi tuan rumah MotoGP meskipun dulu juga pernah tahun 97, tapi diadakan kembali di Indonesia itu menjadi kebanggaan. Oh ternyata Indonesia masih bisa jadi tuan rumah MotoGP. Kalau penyelenggaraan event besar internasional tuh bagi negara yang mengadakan gitu ya, ini apa sih yang bisa didapat dari sisi prestisiusnya? Indonesia nggak ikut, istilahnya atletnya tidak ikut MotoGP, tetapi mereka menawarkan gitu ya tempatnya untuk bertanding di sana. Ini apa sih Mas dari sisi prestisnya? Mungkin kalau misalnya sebuah negara memang menyediakan tempat atau lokasi buat ajang internasional mungkin sekelas MotoGP. Jadi kalau MotoGP ini kan ikon. Jadi ikon balap motor tadi tertua dan paling populer. Jadi ketika bicara soal organizing ajang segede ini, itu otomatis akan terkait dengan kemampuan sebuah negara dalam membangun sirkuit internasional. Dan bangun sirkuit internasional berarti butuh expertise, butuh pendanaan gitu. Dan memang ini dibagi ke tiap benua ya. Jadi kalau MotoGP itu kan dibagi 4 benua, Asia ada, Eropa ada gitu, dibagi-bagilah ya. Nah, Asia itu akan dilihat siapa yang akan nongol. Kalau yang nongol cuma Jepang saja sama Malaysia saja, yaitu yang kemudian ada di benak investor, di benak mungkin orang yang ingin jalan-jalan bahwa ini negara-negara yang dalam tanda kutip maju atau mampu untuk membuat ajang sekelas MotoGP itu yang internasional. Dan kalau kemudian nama Indonesia muncul di situ, saya pikir pesan itu yang dikirimkan. Memang biayanya mahal, kita ngeluarin duit 5 juta euro tadi itu. Tetapi saya pikir ini juga dampaknya bisa kita nikmati dalam jangka panjang, investasi jangka panjang gitu. Tapi ya apakah ini bisa sustainable? Nah itu perlu kita belajar dari Cina. Kalau Cina itu dulu mereka Shanghai ngadain tiba-tiba dibatalin atau tidak dilanjut karena ternyata kultur naik motor di Cina itu nggak banyak. Negara-negara kota besar di sana itu tidak melarang motor gede untuk jalan di jalan raya, jalan raya gitu. Hanya mobil yang boleh. Nah di Indonesia kan enggak. Dan orang-orang itu kan suka bikin ada balap liar gitu kan. Artinya marketnya tuh ada di sini. Dimanfaatkan orang-orang yang anak-anak muda yang sering balap liar mungkin bisa ditarik jadi talent-talent muda. Karena di MotoGP juga kan ada Asian Talent Cup yang menjadi salah satu event pendamping dari MotoGP ini. Bisa juga jadi calon-calon
pembalap nasional. Pembalap internasional. Iya. Mungkin kali ya up next-nya seperti itu. Tapi tidak ada unsur kutukan berarti ya di sini ya Mas di ajang MotoGP ini ya. Harusnya tidak ada kalau ini tadi dilanjutkan dengan ajang-ajang tingkat nasional. Kalau cuma sekali per tahun MotoGP, saya khawatirnya efeknya kurang optimal gitu. Iya. Kutukannya ya otomatis ada, tapi dampaknya mungkin minimal gitu ya. Tetapi tetap ada. Kalau tidak ada itu tindak lanjut jadi ajang-ajang nasional. Sudahlah, Indonesia itu negara motor gitu kan. Kita itu pasar motor terbesar Indonesia. Iya. Mestinya promotor ini ngelihat ini perlu digarap nih ajang MotoGP versi lokal gitu. Iya bener loh ya. Arif Gunawan staf sus ya. Langsung dikasih tahu ajang MotoGP versi lokal gitu yang mungkin bisa disaring, terus nextnya juga bisa diikut sertakan gitu. Nah mungkin apalagi yang harus ditambahkan oleh Indonesia mungkin up next untuk pagelaran-pagelaran olahraga selanjutnya nih Mas Omen kalau dari lo? Yang pasti ini harus menjadi pelajaran juga ya, teman-teman dari pemerintah, teman dari pemerintah daerah dan pusat itu ini menjadi evaluasi ke depan seperti apa, baik dari perhatiannya maupun dampak ekonominya, terutama di pariwisata. Karena saya dengar juga ada beberapa pemerintah daerah yang mengeluhkan daerah wisatanya yang agak jauh dari Mandalika justru tetap sepi. Harapannya kan dengan adanya harusnya bisa menyebar gitu ya. Iya, harapannya kan dengan adanya MotoGP ini dampaknya merata ke semua Lombok istilahnya harapannya gitu. Nah, cuma ternyata kemarin itu nyatanya belum merata. Nah, harapannya nanti adanya event-event lanjutan semakin memperkenalkan Lombok, nggak cuma Mandalika tapi juga daerah Lombok lainnya. Berarti itinerary-nya bukan cuma serta-merta nonton MotoGP, tapi juga trip berarti ya keliling. Ya, ada paket. Ada paket. Harusnya dibikin paket. Gitu. Hari ini ngapain, besok ngapain, terus nonton MotoGP gitu ya. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang bisa digali lagi ya. Dari pemerintah setempat dan juga ajang-ajang serupa dan juga penyelenggara-penyelenggara juga kali ya Mas ya. Ya ini enjoy, tapi puas sama yang menang di MotoGP? Kalau saya sih, jujur aja saya setelah Valentino Rossi pensiun, saya kurang mengikuti setelah mengikuti perkembangan di MotoGP. Apalagi kemarin Marquez juga motornya jatuh kecelakaan gitu kan. Kalau lo Mas? Sama, saya juga sebenarnya dulu suka Rossi. Setelah nggak ada Rossi ya cuman mantau saja. Siapa yang menang, tapi nggak ngikuti minggu gitu enggak. Kalau aku Mbak Rara lah pokoknya. Mbak Rara juara. Tolong ya kalau hujan. Dewi Petir apa Dewi Hujan. Luar biasa kalau nggak ada Mbak Rara mungkin ketunda-tunda kali itu ya pertandingannya. Yang jelas ya seseru inilah begitu ya, Indonesia sudah membuka dan semakin lebih banyak lagi acara-acara yang kelasnya internasional bisa diselenggarakan di Indonesia di tempat manapun. Yang jelas pokoknya untuk bisa kembali lagi ya memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Thank you sudah dengerin Koneksi hari ini Sobat Cuan. Jangan lupa dengerin kita di mana aja Mas Omen. Ya jangan lupa saksikan dan dengarkan konten-konten menarik kita di Cuap Cuan, di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast, dan Anchor. Yes, jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Subscribe juga YouTube channel kita di Cuap Cuan. Dan Cuap Cuan ini juga tayang di CNBC Indonesia TV. Jadi lengkap lah buat Sobat Cuan ya. Thank you banget. Maria pamit. Argun pamit. Nur Rahman pamit. Bye. Bye.